Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriatul Qadaria, mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Daya Tampung Lahan di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Untuk konten pembahasannya, itu ada pendahuluan, tinjauan teori, metodologi, hasil penelitian, serta kesimpulan dan rekomendasi. Untuk pendahuluannya, daya tampung merupakan kemampuan suatu lahan untuk menerima penghuni atau kemampuan untuk ditempati. Lahan tersebut memiliki limitasi sehingga pemenuhannya harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung agar dapat mencapai standar hidup yang layak. Di Kecamatan Bandung Kulon, terdapat fenomena bahwa masyarakat mengeksploitasi air tanah dengan sumur artesis secara berlebihan karena ketersediaan air bersih tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dari tahun ke tahun sebanyak 136.217 jiwa pada tahun 2021. Maka dari itu, dengan adanya fenomena tersebut perlu dikaji dengan memperhatikan aspek daya tampung lahan di Kecamatan Bandung Kulon. Kajian ini dilakukan untuk melihat apakah keterbatasan air bersih di Kecamatan Bandung Kulon disebabkan oleh jumlah penduduk existing yang melebihi daya tampung ideal atau bukan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah jumlah penduduk existing Kecamatan Bandung Kulon tidak sesuai dengan daya tampungnya. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar daya tampung lahan di Kecamatan Bandung Kulon. Masuk ke landasan teori, di sini menggunakan teori daya dukung dan juga daya tampung. Daya dukung merupakan kondisi di mana suatu ruang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketersediaan lahan berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Sedangkan daya tampung merupakan kemampuan suatu lahan untuk menerima penghuni dan sebagainya, atau kemampuan untuk ditempati seperti rumah, penginapan, dan sebagainya. Untuk metodologi penelitiannya, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis data kuantitatif pula. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis daya dukung dan daya tampung dengan metode analisis spasial dibantu alat analisis yaitu GIS atau Geography Information System yang dilengkapi tahapan scoring. Analisis spasial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mentumpang-tindihkan peta atau berbagai parameter kesesuaian lahan yang telah diberi penilaian atau skor sehingga nantinya akan menghasilkan output berupa data spasial kesesuaian lahan permukiman. Untuk analisis ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007. Lalu, untuk hasil penelitiannya, yang pertama adalah analisis kelas kemampuan pengembangan. Analisis ini dilakukan dengan melakukan analisis satuan kemampuan lahan atau SKL terlebih dahulu. Analisis SKL dilakukan untuk mengkaji tingkatan kemampuan lahan untuk permukiman pada Kecamatan Bandung Kulon berdasarkan aspek fisik dasar. Aspek dasar tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007. Dalam melakukan analisis ini, peta fisik dasar di-overlay dengan menggunakan alat bantu ArcGIS yang nantinya akan menghasilkan SKL morfologi, SKL kemudahan dikerjakan, SKL kestabilan lereng, SKL kestabilan pondasi, SKL ketersediaan air, SKL drainase, SKL erosi, dan juga SKL bencana alam. Seluruh SKL kemudian diberi pembobotan dan dijumlahkan yang nantinya akan menghasilkan kelas kemampuan pengembangan. Berikut adalah hasil kelas kemampuan pengembangan yang mana di Kecamatan Bandung Kulon ini didominasi oleh kemampuan pengembangan cukup tinggi. Namun ada juga yang kemampuan pengembangan sangat tinggi. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa Kecamatan Bandung Kulon ini masih dapat dikembangkan untuk permukiman. Lalu yang kedua ada analisis daya dukung yang mana dilakukan dengan menghitung LPM terlebih dahulu, yang mana hasilnya adalah 410 hektar. Kemudian dilanjut dengan menghitung DDPM, yaitu hasilnya sebesar 1,158, yang berarti daya dukung permukiman tinggi, masih mampu menampung penduduk untuk bermukim. Yang kedua dilakukan analisis daya tampung, yang mana mengikuti persamaan yang dikembangkan oleh Lutfi Muta'ali, hasilnya adalah sebesar 157.740 jiwa. Maka dari itu, diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk existing masih sesuai dengan daya tampung ideal atau dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bandung Kulon masih mampu menampung penduduk untuk bermukim. Berdasarkan hal tersebut, adanya fenomena keterbatasan ketersediaan air bersih bukan disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk, melainkan dari faktor lain.